Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi 'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yashtaruna yang menukar siapa? Alladzina ayyastabdiluna, yakni mengganti siapa? Alladzina mengganti bi'ahdillahi dengan janjinya Allah, dengan janjinya Allah ilaihim kepada alladzina fil imani, di dalam keimanan bin nabi, dengan nabi, wa adail amanati, dan mendatangi amanah, wa aimanihim, dan sumpahnya alladzina halfihim, yakni sumpahnya alladzina bihi, dengan Allah Ta'ala halimaha luhur siapa Allah. Kadzibina, hale beberapa orang yang berbohong. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah dengan menyebut nama Allah, tapi hanya ditukar dengan harga yang murah. Harga yang murah tadi minat dunia, dari perkara dunia, ini duniawi. Seperti kisah yang terjadi pada Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf, pada waktu itu Nabi Muhammad setelah hijrah ke kota Madinah, itu banyak orang Yahudi yang mengetahui sebenarnya tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad, yang mana orang Yahudi itu tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman yang ada dijelaskan di kitab mereka, yaitu kitab Taurat. Nah, waktu Nabi datang ke kota Madinah, itu Nabi menanyakan kepada para pendetanya orang Yahudi dengan mengatakan, kamu tuh tahu kan kalau saya adalah Rasulullah, utusannya Allah. Tapi mereka tidak menjawabnya dengan sesungguhnya, yakni ditukar dengan perkara dunia, yakni malah berbohong di situ. Kadzibin, berbohong. Apa katanya? Saya tidak tahu, atau tidak tahu di kitab Taurat itu tidak ada nampak. Mereka mengatakan seperti itu karena mereka ingin tetap mendapatkan kedudukan yang besar. Karena sebelumnya Bani Israel itu, orang-orang Yahudi punya kedudukan yang tinggi. Nanti kalau nabinya pindah kepada suku Quraisy, yakni Nabi Muhammad, maka kedudukan mereka itu takut tersaingi, takut terbandingi. Oleh karena itu mereka tetap menutupi, padahal mereka juga
yakin bahwa Nabi Muhammad adalah memang Nabi terakhir. Tapi mereka pura-pura menutupi. Bilang sama Nabi, tidak ada. Padahal mereka sebenarnya sudah yakin karena di kitab Taurat yang mereka miliki itu asli menyebutkan di situ tanda-tanda kenabiannya Nabi Muhammad. Dan betul tanda-tanda itu, cuma mereka menutupi. Ditukar dengan apa? Dengan dia lebih memilih duniawi, yakni lebih memilih tetap memiliki kedudukan di kalangan orang-orang Yahudi tadi. Tapi akhirnya gara-gara mereka tidak mau beriman di kitab Taurat itu, malah menutupi bahkan mengada-ngada, akhirnya Allah malah ngasih ancaman, bukan tambah meninggikan derajatnya, malah direndahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ancaman Allah? Ulaika bermula mereka alladzina yashtaruna, ulaika bermula mereka alladzina yashtaruna. Kamu kasih khobar, tambahi khobar atasnya. Ulaika itu bermula mereka alladzina yashtaruna, la khalaqa itu tidak ada bagian itu maujud, ay nasiba yakni tidak ada bagian itu maujud, lahum bagi alladzina. Mereka nanti di akhirat tidak akan mendapatkan di akhirat mereka nggak akan mendapatkan bagian, lahum bagi alladzina fil akhirati di dalam akhirat. Sama Allah sudah diancam nanti di akhirat mereka nggak dapat bagian. Bahkan wala yukallimu dan tidak berbicara hum pada alladzina, Allahu siapa Allah. Bahkan di akhirat nanti orang-orang tersebut tidak bakal diajak ngomong sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ghadban, karena murka. Bisa dibayangkan di akhirat sudah tempatnya ketemu Allah, tapi Allah nggak sudi ngajak ngomong. Seperti lagi merajuk, tapi di sini Allah nggak merajuk, tapi murka, marah karena kelakuan mereka sewaktu di dunia. Murka tadi alaihim atas alladzina yashtaruna bi ahdillah. Ini ayat wala yang duru, dan selain itu Allah tidak mau ngajak ngomong, plus wala yang duru, dan tidak mau melihat atau tidak mau memandang siapa Allah ilaihim kepada alladzina yashtaruna. Tidak diajak ngomong, tidak dipandang. Maksudnya mandang orang itu tadi ibaratnya najis gitu. Nggak mau nengok lagi. Ilaihim kepada alladzina yashtaruna. Yarhamu yakni merahmati siapa Allahum pada alladzina. Yang maksudnya Allah nggak mau mandang itu, nggak mau mandang rahmat lagi, nggak mau ngasih sayangi lagi sama orang-orang tersebut. Kapan? Yaumal qiyamati, di dalam hari kiamat. Padahal di hari kiamat kita hanya butuh Allah, karena nggak ada lagi yang bisa nolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzaki, dan tidak mensucikan atau tidak membersihkan siapa Allahum pada alladzina, ayu tahiru yakni mensucikan siapa Allahum pada alladzina. Biasanya orang kalau berdosa dibersihkan dulu baru dimasukkan surga. Allah tidak mau lagi membersihkan, biarlah kotor selama-lamanya. Ini apa? Tetap dimasukkan ke dalam neraka. Padahal orang itu biasanya harapannya kan di dalam neraka dibersihkan dulu, disucikan dulu, kemudian baru dimasukkan surga. Nah, tapi Allah juga tidak mau membersihkan orang-orang tersebut karena saking parahnya mereka sudah mengatasnamakan mengatasnamakan nama Allah
tapi digunakan untuk keburukan. Walahum, dan itu bagi alladzina azabun bermula siksa alimun yang menyakitkan. Mereka akan mendapatkan siksa mu'limun yang menyakitkan, siksaan sing pedih di akhirat maksudnya. Wa inna minhum wallahu a'lam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.